Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Despina Wijaya. NIM saya 21416248201010. Saya dari kelas FM21A. Saya akan memaparkan jurnal tentang hubungan tingkat pengetahuan tentang ulkus kaki diabetik dengan pencegahan terjadinya ulkus kaki diabetik pada pasien diabetes mellitus di Persadia Rumah Sakit Dr. Soeraji Tirtonegoro, Klaten, yang dipublikasikan oleh Agista Delima Permadani J210151007. Pada abstrak, yaitu latar belakang. Komplikasi yang biasa terjadi pada penyakit diabetes mellitus adalah ulkus kaki diabetik. Angka terjadinya ulkus kaki diabetik masih sangat tinggi, tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Diabetes mellitus menjadi penyebab terjadinya amputasi kaki pada penderita diabetes mellitus. Di Indonesia, sebanyak 80% yang dilakukan perawatan di rumah sakit karena ulkus kaki diabetik. Pencegahan ulkus kaki diabetik sebenarnya sangat sederhana, supaya tidak terjadi amputasi, tetapi sering terabaikan. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain kepatuhan penderita dalam mengatur dirinya untuk mengontrol kadar glukosa dalam darah melalui kedisiplinan diet dan olahraga. Melakukan pencegahan luka kaki diabetik sesuai dengan petunjuk yang telah disarankan oleh tenaga kesehatan. Perawatan kaki yang efektif dapat mencegah terjadinya resiko ulkus kaki diabetik menjadi amputasi. Selain itu, penderita diabetes mellitus perlu dilakukan screening kaki diabetisi dengan membuat format pengkajian kaki diabetisi dengan mengategorikan risiko ulkus kaki diabetik sampai tindak lanjut penanganan kaki diabetik sesuai klarifikasi. Tujuannya, penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang ulkus kaki diabetik dengan pencegahan terjadinya ulkus kaki diabetik pada pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Dr. Soeraji Tirtonegoro, Klaten. Metode yang digunakan yaitu deskriptif korelasi dengan pendekatan cross-seksional. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus tanpa ulkus kaki diabetik sebanyak 41 responden dengan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian, analisis data menggunakan uji Ring-Spearman dengan taraf signifikansi A sama dengan 0,05 didapatkan p-value 0,001p lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Simpulannya, ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang ulkus kaki diabetik dengan pencegahan terjadinya ulkus kaki diabetik di Rumah Sakit Dr. Soeraji Tirtonegoro, Klaten. Pada penderita diabetes mellitus, banyak yang mengeluhkan terjadinya ulkus diabetik sehingga diabetes mellitus menjadi penyebab terjadinya amputasi kaki pada penderita DM. Amputasi terjadi 15 kali lebih sering pada penderita diabetes daripada non-diabetes. Pada tahun 2032, seiring dengan peningkatan jumlah penyandang diabetes di dunia, terjadi peningkatan masalah kaki diabetik. Perkeni 2011. Sulistiyowati 2015 memaparkan bahwa untuk prevalensi penderita ulkus kaki diabetik sekitar 15% dengan risiko amputasi 30%, angka mortalitas 32%, dan di Indonesia, ulkus kaki diabetik merupakan penyebab paling besar untuk dilakukan perawatan di rumah sakit sebesar 80%.
Kewaspadaan terhadap persoalan kesehatan kaki diabetes di Indonesia juga masih sangat kurang. Sarana pelayanan kaki diabetik yang masih terbatas dan kurangnya tenaga kesehatan terlatih tentang pelayanan kaki diabetik menyebabkan pelayanan kaki pada pasien diabetes di Indonesia masih kurang diperhatikan. Perkeni 2011. Pencegahan supaya tidak terjadi amputasi sebenarnya sangat sederhana, tetapi sering terabaikan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan menurut penelitian Ardi Damayanti dan Sudirman 2014 adalah kepatuhan pasien dalam perawatan atau mengatur dirinya untuk mengontrol kadar glukosa darah melalui kedisiplinan diet, melakukan pencegahan luka, serta perawatan kaki seperti yang telah disarankan oleh tenaga kesehatan. Perawatan kaki yang efektif dapat mencegah terjadinya resiko ulkus menjadi amputasi. Selain itu, penderita DM perlu dilakukan screening kaki diabetisi dengan membuat format pengkajian kaki diabetisi dan mengkategorikan resiko ulkus kaki diabetik sampai tindak lanjut penanganan kaki diabetik sesuai klasifikasi. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Suraji Tirto Negoro Klaten didapatkan data pasien diabetes mellitus dengan luka kaki diabetik yang menjalani rawat jalan pada tahun 2014 sejumlah 96 pasien, pada tahun 2015 sejumlah 107 pasien, dan pada bulan Januari sampai Mei 2016 sejumlah 43 pasien. Hasil survei wawancara yang dilakukan terhadap 10 penderita DM di Persadia Rumah Sakit Dr. Suraji Tirto Negoro Klaten, menurut 4 orang penderita mengetahui tentang ulkus kaki diabetik dan sudah melakukan pencegahan terjadinya ulkus kaki seperti penderita mengatakan mencegah ulkus dengan latihan aktivitas fisik dengan berjalan di atas batu kerikil di pagi hari, memakai alas kaki yang terbuat dari kayu yang dianggap sebagai alas kaki kesehatan, melakukan penggosokan di area kaki dengan menggunakan batu ketika mandi, dan 1 orang pasien lainnya dengan menjaga gula darah serta memberi minyak kelapa pada daerah kaki. Sedangkan 6 orang lainnya belum mengetahui tentang ulkus kaki diabetik dan belum mengetahui pencegahan ulkus kaki diabetik secara pasti dan benar. Tujuannya, penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang ulkus kaki diabetik dengan pencegahan terjadinya ulkus kaki diabetik pada pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Dr. Suraji Tirto Negoro Klaten. Metode yang dilakukan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus tanpa mempunyai ulkus kaki diabetik di Persadia Rumah Sakit Dr. Suraji Tirto Negoro Klaten pada tahun 2016 dengan jumlah 67 penderita. Sampel penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus tanpa mempunyai ulkus kaki diabetik di Persadia Rumah Sakit Dr. Suraji Tirto Negoro Klaten pada tahun 2016 dengan jumlah 41 penderita. Penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan jenis pengambilan sampel purposive sampling sesuai dengan kriteria. Penelitian ini menggunakan alat ukur kuesioner pengetahuan dan kuesioner pelaksanaan ulkus kaki diabetik. Analisa serta pada penelitian ini menggunakan teknik Rang-Spearman. Di sini kita bisa melihat hasil karakteristik responden. Pertama, pada tabel pertama yaitu distribusi frekuensi jenis kelamin. Di sini ada laki-laki dengan frekuensi 12,
persentasenya 29,3%. Dengan jenis kelamin perempuan, pada frekuensi 29, jenis kelaminnya 70,7%. Totalnya, frekuensi 41 dan persentasi 100%. Pada tabel 2, yaitu distribusi frekuensi umur. Umur 41-50 dengan frekuensi 5, persentasinya 12,2%. Pada umur 51-60 dengan frekuensi 11, persentasinya 26,8%. Dengan umur 61-70, frekuensinya 23 dengan persentase 56,1%. Pada umur lebih dari 70 tahun, frekuensinya 2 dengan persentasi 4,9%. Jumlah frekuensi yaitu 41 dan jumlah persentase yaitu 100%. Pada tabel 3, distribusi frekuensi pendidikan responden. Pendidikan SD dengan frekuensi 6, persentasenya 14,6%. Pada pendidikan SMP, frekuensi 11 dengan persentase 26,8%. Pada pendidikan SMA, frekuensi 15 dengan persentase 36,6%. Dengan pendidikan diploma atau perguruan tinggi, frekuensi 9 dengan persentase 22,0%. Total dari frekuensi yaitu 41 dan persentasenya 100%. Pada tabel 4 bisa dilihat yaitu distribusi frekuensi lama menderita. Lama menderita 1-3 dengan frekuensi 16, persentasenya 39,0%. Pada 4-6 tahun, frekuensi 19 dengan persentase 46,8%. Maaf, dengan 3%. Lama menderitanya lebih dari 6 tahun dengan frekuensi 6 pada persentase 14,6%. Total frekuensi yaitu 41 dan persentasenya yaitu 100%. Pada analisis univariat bisa dilihat pada tabel 1. Distribusi tingkat pengetahuan ulkus kaki diabetik. Tingkat pengetahuan baik, frekuensi 17 dengan persentase 41,5%. Tingkat pengetahuan cukup, frekuensi 20 dengan persentase 48,8%. Tingkat pengetahuan kurang, frekuensi 4 pada persentase 9,8%. Jumlah frekuensinya yaitu 41 dan persentase yaitu 100%. Pada tabel 2 mengenai distribusi perilaku pencegahan ulkus kaki diabetik. Perilaku yang melakukan dengan frekuensi 32, persentasenya 78,0%. Perilaku kurang melakukan dengan frekuensi 9, persentasenya 22,0%. Jumlah frekuensi 41 dan persentasenya yaitu 100%. Selanjutnya ada analisis bivariat. Pada analisis ini hasil uji Range-Spearman. Hubungannya yaitu X sama Y, hitung 0,589 dengan p-value-nya 0,001. Pada pembahasan karakteristik responden. Responden dalam penelitian ini sebagian besar pada kelompok kemampuan lebih banyak menderita DM dibandingkan laki-laki. Penelitian tersebut sama yang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiani, Waluyo, dan Sukmarini pada tahun 2013 bahwa responden diabetes mellitus lebih banyak perempuan 57,5% dibandingkan laki-laki. Menurut Sugondo 2015, meningkatnya angka kejadian diabetes mellitus pada perempuan salah satunya dikaitkan dengan beberapa hal yaitu faktor kegemukan atau kelebihan berat badan yang signifikan sebagai faktor pencetus diabetes mellitus beserta komplikasi kronik.
Hal ini didukung oleh Roza Afriyanti dan Zulkarnain 2015 bahwa pada perempuan dengan usia lanjut yang mulai memasuki masa menopause akan mengalami terjadinya penurunan hormon estrogen. Hormon ini merupakan salah satu faktor protektif terhadap penyakit aterosklerosis, sehingga perempuan pada usia tersebut lebih rentan terkena ulcus diabeticum. Responden dalam penelitian ini sebagian besar pada kelompok usia 61-70 tahun. Hal ini disebabkan karena fungsi tubuh fisiologis menurun seperti penurunan sekresi atau resistensi insulin, sehingga kemampuan fungsi tubuh terhadap pengendalian glukosa darah yang tinggi kurang optimal. Kadar glukosa darah yang tidak terkontrol akan mengakibatkan komplikasi, salah satunya yaitu ulcus kaki diabetik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desalu et al. 2019 bahwa dari 352 responden, diabetes mellitus terdapat usia lebih dari 50 tahun. Hal ini dikarenakan diabetes mellitus tipe 2 sering terjadi pada pasien setelah usia 30 tahun dan semakin sering terjadi setelah usia 40 tahun. Pada pembahasan pengetahuan ulcus diabetik, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden tentang ulcus kaki diabetik sebagian besar adalah cukup. Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku seseorang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah 2012 bahwa tingkat pengetahuan pasien diabetes mellitus dalam kategori cukup sebanyak 54,71 atau sebanyak 29 dari 53 responden. Sebab pengetahuan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam melakukan upaya pencegahan ulcus kaki diabeticum. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Rias 2015 bahwa pengetahuan berada pada kategori cukup sebanyak 16 responden 54%. Di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan kurang sebanyak 4 penderita 9,8%. Artinya, 4 penderita ini dilihat dari data keaktifan dalam pertemuan persadia kurang atau sering tidak hadir saat ada pendidikan kesehatan. Selain itu, ketika ada pendidikan kesehatan, responden tidak mengikuti penyuluhan sampai selesai. Hal ini diperkuat oleh penelitian Muhlisin, Ambarwati, dan Pratiwi 2015 bahwa komplikasi akibat diabetes mellitus yaitu ulcus kaki diabetik sampai amputasi menjadikan penderita diabetes mellitus menurun kualitas hidupnya karena harus bergantung pada orang lain. Peningkatan angka penderita diabetes mellitus disebabkan oleh tingkat pemulihan yang rendah dan tidak kekambuhan tinggi. Hal ini karena kurangnya support dan pengetahuan penderita tentang cara pengendalian penyakit diabetes mellitus beserta komplikasinya. Pada pembahasan perilaku ulcus kaki diabetik, perilaku dapat melakukan pencegahan terjadinya ulcus kaki diabetik juga dipengaruhi oleh informasi yang diterima responden. Penyebab yang menjadi faktor mempenghambat pada responden dalam melakukan pencegahan adalah kurangnya informasi tentang ketepatan dalam perawatan kaki. Selain itu, Nurdiani, Waluyo, dan Sukmarini 2013 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi dalam kejadian ulcus kaki diabetik adalah perilaku maladaptif. Hal ini dikarenakan responden kurang patuh dalam melakukan pencegahan. Pada pencegahan ulcus kaki diabetik bahwa pemahaman dan manajemen secara mandiri oleh pasien sedini mungkin adalah cara terbaik untuk pencegahan masalah ulcus kaki diabetik. Selain itu, promosi perilaku sehat merupakan faktor penting pada kegiatan pelayanan kesehatan karena untuk mendapatkan hasil pengelolaan diabetes yang optimal diperlukan perubahan perilaku.
Perlu dilakukan edukasi kepada pasien dan keluarga untuk peningkatan pengetahuan dan motivasi. Pada hubungan tingkat pengetahuan ulkus kaki diabetik dengan perilaku pencegahan terjadinya ulkus kaki diabetik. Hasil uji analisis rank Spearman menunjukkan nilai p-value sama dengan 0,001 sehingga HO ditolak P kurang dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel tingkat pengetahuan tentang ulkus kaki diabetik dengan pencegahan terjadinya ulkus kaki diabetik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jinadasa dan Jiwanta 2011 bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan pasien DM dengan terjadinya ulkus diabetik dengan nilai P kurang dari 0,001. Penelitian ini didukung oleh Farmosa dan Lourdes pada 2012 bahwa menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan pasien DM dengan komplikasi ulkus diabetik dengan nilai P sama dengan 0,0371. Mulia dan Betty 2014 menambahkan bahwa jika seseorang dengan pengetahuannya sudah mengetahui, maka akan timbul motivasi dalam diri untuk melakukan upaya tentang pencegahannya, maka tidak akan terjadi komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Selain itu juga, penelitian ini didukung oleh Mirah, Majid, dan Damayanti 2015 bahwa terdapat pengaruh yang bermakna pada pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan pasien DM tipe 2 dalam pencegahan ulkus kaki diabetik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi dalam bertindak. Bila seseorang mempunyai pengetahuan yang baik, maka dia sudah mengetahui, memahami, dan mengerti sehingga akan tumbuh upaya untuk melakukan pencegahan. Berdasarkan hasil uji SPSS, didapatkan nilai arah korelasi positif sehingga dapat ditarik kesimpulan semakin banyak pengetahuan mengenai ulkus kaki diabetik akan semakin tinggi pula perilaku pencegahannya. Kesimpulan yang dapat diambil, pertama, sebagian besar tingkat pengetahuan penderita diabetes mellitus tentang ulkus kaki diabetik dipersedia Rumah Sakit Dr. Surajit Tirto Negoro Klaten adalah cukup. 2. Perilaku pencegahan ulkus kaki diabetik dipersedia Rumah Sakit Dr. Surajit Tirto Negoro Klaten adalah mayoritas responden melakukan pencegahan. 3. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ulkus kaki diabetik dengan pencegahan terjadinya ulkus kaki diabetik di Rumah Sakit Dr. Surajit Tirto Negoro Klaten. Saran. Untuk masyarakat diharapkan masyarakat lebih peka dan siap apabila terdapat munculnya gejala luka kaki diabetik sehingga apabila mengalami kondisi tersebut, penderita segera datang ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan secara maksimal. Untuk tenaga kesehatan, hendaknya selalu memberikan informasi terkini dalam upaya meningkatkan pengetahuan responden tentang penyakit diabetes mellitus dan komplikasi, khususnya ulkus kaki diabetik serta pencegahan yang dilakukannya. Untuk instansi kesehatan, diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan dalam hal ini. Rumah sakit bisa mengadakan seminar atau simposium, mencetak gambar, dan leaflet untuk peningkatan pengetahuan pasien diabetes mellitus, khususnya mengenai pencegahan ulkus kaki diabetik. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel yang lebih luas seperti mencari faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan ulkus kaki diabetik dan pencegahannya dengan metode penelitian yang berbeda, menambah variabel, jumlah populasi, dan sampel sehingga didapatkan hasil penelitian yang lebih spesifik dan signifikan. Dan ini adalah selanjutnya daftar pustaka yang ada di jurnal yang dapat dilihat.
Sekian pemaparan jurnal yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.